Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema penguat iman adalah mengamalkan apa yang didapat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini punya wajah. Udah jelas senyum itu sedekah. Tahu ilmunya? Enggak. Saya ingin mengamalkan Quran nih, kasih 2 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sudah ngamalin Quran. Mau tambahan amalannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah ya. Coba amalkan Quran yang 2 itu aja dulu. Dapat bismillah, dapat hamdalah, beda hidup kita. Allah melihat kita mengamalkan. Man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, yang ilmu yang sudah diketahuinya, Allah mewariskan ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Jadi tidak cukup senang belajar begini, tidak cukup. Setiap ilmu itu amanah, amalkan, nanti nambah. Penguat iman adalah mengamalkan ilmu. Bukan banyaknya ilmu, tapi diraih dengan ikhlas dan berusaha diamalkan. Mau ditambah satu lagi? Mujahadah apa? Menaklukkan nafsu. Ini dia. Sebab penghalang dekat dengan Allah adalah memperturutkan nafsu. Gini, setan itu nggak usah marah-marah sama setan ya, cukup berlindung ke Allah. Gara-gara si setan saya begini, kata setan apa? Saya cuma ngebisikin, kamu aja yang blow on pakai nurutin saya, udah jelas saya bagian error ya kan. Ingat Al-Baqarah 268, as-syaiton ya'idzukum, bagaimana coba lihat. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, dan menyuruhmu untuk berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan bagimu ampunan daripadanya dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Si itu setan pembisik. Jadi ada 2 yang ngebisikin, 2 ngasih janji. Satu setan yang ngejanjikan jadi miskin, jadi bangkrut. Allah yang menjanjikan dapat ampunan dan limpahan karunia-Nya. Ada 2 yang ngasih janji. Kita milih yang mana? Nah, kita banyaknya jatuh gara-gara memperturutkan nafsu. Nafsu ini kendaraannya setan. Jadi setan cuma ngebisikin saja. Yang menghalangi kita sedekah itu adalah bisikan setan yang diperturutkan karena nafsu kita takut berkurang duitnya. Sebentar lagi dibisikin, waktu kotak infak lewat ya, ada 5 ribuan 2 lembar, yang satu masih baru, yang satu lepet. Coba kira-kira yang mana yang dimasukin? Lepet, padahal sama 5 ribuan. Dan satu lagi sobek ujungnya. Yang sobek yang disedekahkan. Allah lihat tidak? Lihat. Nah, amalan lainnya adalah coba tahajud hadirin. Tahajud itu penguat iman. Susahlah tanpa uzur kita ingin kuat iman tanpa tahajud, karena tahajud itu waktu spesial. Lagi enak-enaknya tidur sepertiga malam terakhir. Benar? Kalau tahajudnya makin bagus, biasanya imannya makin kuat.
Ada lagi tambahan ingin kuat iman? Banyak baca Quran dengan ikhlas. Karena Al-Quran itu sesuatu yang tidak membuat kita puas. Tidak semua orang senang baca Quran. Allah senang kalau kita lihat baca. Allah senang melihat kita sedang baca Quran. Waktu kita banyak kok. Harusnya minimal 1 juz mah dapat. Ya kan? 1 juz setengah jam. Kalau udah biasa baca 1 juz setengah jam. Bisa dicoba begini nih. Sambil tahajud minimal 1 juz. 1 rakaat, 1 lembar. 10 rakaat, selesai 1 juz. Kalau mau nyoba sholat panjang, 2 rakaat, setengah juz. Berarti 4 rakaat, selesai 1 juz. Bisa itu. Harusnya dengan 1 jam tahajud, selesai itu 1 juz. Qurannya dapat, wah saya belum hafal A. Pegang saja mushafnya. Allah melihat. Kita bangun malam, ada yang mandi dulu, ada yang merapihkan, ada yang sajadahnya diharumkan, pakai penampilan bagus, lampu diredupkan. Ya Allah, saya sekarang mau bersujud kepadamu. Oh, itu spesial. Ingin kuat iman, lihat tahajudnya. Ingin kuat iman, lihat baca Qurannya. 24 jam sehari, masa setengah jam aja untuk Quran gak dapet? Gak mungkin, lihat medsos aja 2 jam, ya kan? Mau ditambah 1 lagi? Nggak usah nanya lah, saya tambah 1 lagi. Sedekah. Ada yang nanya, kenapa sedekah kok bisa mengubah pribadi? Iya, karena sedekah itu poin terbesarnya mengubah ego kita. Pemarah itu ego. Orang tidak mau memaafkan itu ego. Orang susah berbuat baik ke orang lain itu ego. Kalau orang sudah senang sedekah, buyar egoisnya, maka orang yang senang sedekah cenderungnya tidak pemarah, menjadi pemaaf, menjadi orang yang produktif berbuat baik. Pintunya adalah sedekah. Nanti kita bahas khusus kenapa sedekah menyehatkan, kenapa sedekah membahagiakan, bisa mengubah akhlak. Kata kuncinya adalah egonya, nafsunya. Ini kan setan tuh nguncinya kita di sini nih, di pelit ini. Karena kalau udah pelit, ngikut kita ke setan itu. Tapi kalau udah bobol ke sini, lebih ringan kita untuk berbuat kebaikan yang lain. Terima kasih. Dan zikirlah sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut aja Allah sebanyak-banyaknya, yang mana saja yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih. Tidak usah ada pertanyaan lah ya. Ada pertanyaan tidak? Ibu khusus buat tamu nih dari Palembang. Jangan nanya begini, Ibu dari Palembang bawa empek-empek, tidak. Itu toma namanya. Tenang aja. Biasanya kan mereka itu juga sadar ya. Pengen itu juga. Enggak bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ya dari tamu aja 1 ya. Ini 1 lagi, SMPN 6 Depok. Acungkan tangan adik-adik. Oh Masya Allah, maaf ya kalau bahasannya agak merepotkan. Bisa paham tidak dek? Paham? Luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih. Apa kabar yang di atas? Paham tidak? Paham ya. Oh nanti ya. Ya bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Kamelia Palembang, pelaju. Nama saya Karimah. Yang saya ingin tanyakan, dan terima kasih juga yang sudah disampaikan. Saya mendapat ilmu yang harus kami lakukan untuk meningkatkan keimanan, yaitu tahajud, baca Al-Quran, sedekah, dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang saya akan tanyakan, zikir yang paling utama yang sebaik mungkin yang akan kami lakukan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdhalu doa alhamdulillah. Ibu boleh yang mana aja ya. Tapi hebatnya zikir la ilaha illallah itu bisa disamarkan. Kalau subhanallah, coba saya subhanallah, kelihatan kan? Subhanallah, alhamdulillah, kelihatan. Allahu akbar, kelihatan. La haula wala quwata illa billah, kelihatan.
astagfirullah, kelihatan. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kehebatannya bisa samar. Dan kehebatan la ilaha illallah yang paling top adalah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi bisa begitu hadiah dari Allah. Kalau misalkan kita zikir terus tapi membuat orang jadi nggak enak kepada kita, ganti zikirnya dengan yang tidak kelihatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngobrol misalkan dengan suami, ibu apa kabar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan seperti itu maksudnya berzikir. Walaupun bagus menyebut nama Allah, atau kita ingin kelihatan beda dari yang lain. Lagi ngumpul nih, ibu-ibu, padahal kita juga cuma gitu saja, nggak sampai nyebut Allah. Ada yang zikir itu riya, ya, ingin diakui orang lain sebagai ahli zikir. Ini buruk sekali, buruk sekali. Jangan riya, nggak usah pusingkan penilaian orang, tetapi waspada, jangan sampai membuat orang berburuk sangka. Nggak enak lah, kita lagi ngobrol, yang di depannya terus-terusan komat kamit, maka ganti dengan zikir la ilaha illallah, yang kita tetap berzikir, tapi orang tidak terganggu oleh zikir kita. Ya Bu? Nih lihat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup kebuka dikit. Tapi kalau tidak kebuka, mungkinkah bisa zikir? Bisa. Ya Allah, Engkau sedang menatapku di hati itu. Engkau mendengarkan semua ini. Engkau menyaksikan, wahai yang maha dekat. Tidak ada yang luput dari penglihatanmu. Engkau senantiasa menyaksikan diriku. Engkau tahu semua masalahku. Terus hati ini berbicara, ya, wahai yang maha menyaksikan segalanya. Engkaulah pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun selain milikmu. Itu juga zikrul.